justru yang ia dapat adalah pentungan dan gas air mata. Maka tim Apolindo sebenarnya sepakat dengan apa yang tadi sudah banyak kawan-kawan kami sampaikan tentang beberapa tuntutan, dan di sini kami ingin menebalkan dan menambahkan beberapa hal yang menurut kami ini telah menjadi urgensi dalam Republik Indonesia. Di sini kami mempunyai 6 tuntutan. Yang pertama, evaluasi total tubuh kepolisian Republik Indonesia. Karena peristiwa tersebut, peristiwa kematian Afan Kurniawan, merupakan catatan merah bagi Republik Indonesia. Yang kedua, kepada seluruh partai politik dan Majelis Kehormatan Dewan untuk menindak tegas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu melemparkan narasi kontraproduktif, melemparkan narasi-narasi yang membuat masyarakat terluka hatinya, yang membuat masyarakat tidak lagi percaya terhadap lembaga negara. Karena sejatinya DPR merupakan representasi rakyat, maka pijakanlah keberpihakan anggota dewan kepada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, tentu dengan keilmuan kami dalam bidang ilmu politik, tidak kurang lebih kami menyadari banyaknya permasalahan demokrasi ada di Indonesia tentu bermuara pada sistem kepartaian kita yang masih berantakan. Maka kami meminta untuk segera mereformasi sistem kepartaian, bahwa jalankan fungsi partai sungguh-sungguh untuk fungsi kaderisasi, fungsi pendidikan politik, dan fungsi representasi rakyat. Yang selanjutnya, kami telah dengan seksama mendengar pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi peristiwa 25 Agustus sampai dengan 2 September, ternyatakan adanya indikasi makar. Ketika memang ini adalah terindikasi makar, maka kami meminta untuk membentuk tim investigasi gabungan. Karena rakyat butuh kepastian akan kehidupan yang aman dan nyaman. Karena rakyat membutuhkan itu. Karena peristiwa kerusuhan itu merupakan luka di hati rakyat. Yang selanjutnya, kami juga meninjau bahwa ketika kita benar-benar ingin mencita-citakan apa itu Indonesia Emas 2045, maka mari sama-sama kita pastikan yang dinamakan dengan kesejahteraan guru. Memastikan alokasi 20% APBN pendidikan benar-benar menyentuh kesejahteraan guru dan peningkatan kapasitas profesional. Yang terakhir, gerakan kita tetap sama, memastikan kedaulatan rakyat. Maka pastikan supremasi sipil benar-benar terjadi, karena itu merupakan amanat konstitusi. Dan gerakan kita tetap sama, memastikan kesejahteraan rakyat. Maka pijakanlah dalam merumuskan kebijakan kepada DPR dan eksekutif untuk memijakan landasannya dengan landasan pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, rakyat Indonesia. Sedikit saya akan sampaikan, menyerahkan rekomendasi dan kajian dari Limapolindo. Terima kasih dari PPM Limapolindo, Saudara Torik yang sudah menyampaikannya. Berikutnya silakan. Ya, yang ini dulu, yang belakang dulu. Habis itu giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua dari UKP, BEM, Aliansi karena sudah hadir. Kemudian terima kasih untuk belum, karena menurut saya kalau kemudian apa yang kita sampaikan di sini tidak diakomodir oleh DPR RI, itu tandanya belum cukup untuk mengucapkan terima kasih pada teman-teman DPR RI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Nazar Husaini dari Dema Win Jakarta yang tergabung dalam aliansi Dema PTKIN se-Indonesia. Dari Dema Uin Jakarta, BEM Uin Jakarta. Dema PTKIN. Iya. Baik, saya tidak ingin kemudian melakukan repetisi dari beberapa tuntutan yang sebetulnya itu adalah hal yang sudah kita sepakati. Gitu. Jadi mohon untuk kemudian diakomodir oleh para pimpinan, tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan selain daripada tuntutan yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama tentu saja bahwa kematian Afan itu merupakan kegagalan sebetulnya dari DPR RI karena tidak menyerap aspirasi secara langsung, tidak mau menemui dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalnya DPR RI itu kemudian menemui masa aksi, itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, untuk kemudian mengakomodir seluruh tuntutan dari teman-teman, dari saya sendiri kemudian dari teman-teman PTKIN ini sepakat untuk melakukan adanya rapat seperti ini selama 6 bulan sekali atau 6 bulan 2 kali. Karena tidak mungkin Bapak harus ada orang yang meninggal terlebih dahulu sehingga kita bisa berkumpul kemudian berbicara mengenai bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai aspek pendidikan. Dari tadi memang betul kita berbicara mengenai ya Indonesia emas dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini kita-kitalah semuanya nanti ini anak-anak muda yang menjadi motor, yang menjadi pelaku ketika Indonesia emas itu terjadi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak memiliki kendaraan untuk menuju ke Indonesia emas itu. Jadi saya kembalikan ke poin nomor 1 bahwa harus ada perkumpulan semacam ini yang dilakukan oleh DPR RI itu selama 6 bulan 2 kali untuk membicarakan beberapa tuntutan ataupun merumuskan roadmap menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian dari aspek pendidikan kita juga ingin adanya efisiensi dari tunjangan pejabat sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana atau anggaran pendidikan. Karena menurut saya hal yang terjadi kemarin itu harus dilakukan. Tunjangan pejabat tidak harus diperbesar karena sudah besar sebetulnya. Yang hari ini tercekik adalah masyarakat kecil, Bapak Ibu. Jadi itu harus dialokasikan ke pendidikan agar terciptanya pendidikan inklusif dan merata. Kemudian yang ketiga, karena saya tidak ingin lagi-lagi melakukan repetisi, ini dari aspek lingkungan harus adanya status quo ataupun human rights seperti human rights yang diberikan pada lingkungan. Karena perusahaan lingkungan makin masif, makin aktif di mana-mana. Kalau misalnya kita buka di DPR RI katakan di Selandia Baru itu ada satu undang-undang namanya TU Rewera itu. Jadi TU Rewera memberikan status quo kepada lingkungan. Kalau misalnya ada oligarki yang kemudian merusak lingkungan, itu bisa dipenjara, itu bisa dihukum mati sebetulnya. Silakan dibuka kawan-kawan undang-undang namanya TU Rewera. Jadi itu penting untuk kita hadirkan agar tidak tercipta lagi kerusakan-kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir yang sangat amat ditekankan oleh teman-teman adalah membentuk
tim investigasi khusus yang melibatkan masyarakat sipil, yang melibatkan mahasiswa. Kenapa ini penting? Karena agar transparan dan akuntabel. Kalau kemudian semuanya itu dilimpahkan kepada pemerintah, bukan kita tidak percaya, tapi pada faktanya hari ini trust publik kepada pemerintah itu merosot. Kemudian yang kelima, ini sangat penting bahwa kembalikan TNI ke barak. Supremasi sipil harus ditegakkan. Kemudian supremasi sipil pun kita juga jangan terlalu mabuk dengan supremasi sipil, karena pada akhirnya banyak gitu ya. Ada beberapa deh sipil yang menurut saya juga double burden. Menjabat di satu pemerintahan kemudian menjabat lagi. Itu juga harus diperhatikan agar tercipta Indonesia yang berkeadilan. Mungkin kurang lebihnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, iya, sebagai cara kita untuk mengenang para pahlawan kita ya, kemarin 10 orang telah meninggal. Mungkin saya minta 1 menit untuk menghenikan cipta, untuk Afan, untuk Umar Abdullah. Kita doakan kawan-kawan itu semua dengan menundukkan kepala sebelum saya serahkan polisi yang akan nanti ditanggapi oleh Pak Sufmi Dasko. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun yang gugur dalam aksi kemarin merupakan bagian dari keluarga besar BMSI mungkin. Mereka adalah pahlawan, pemuda-pemuda yang tangguh, berani berdiri di garis terdepan demi menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Namun sangat disayangkan, keberanian mereka justru dibayar mahal dengan menjadi korban tindakan represif oknum aparat kepolisian dan kepentingan segelintir orang atau elit. Pengorbanan mereka tidak akan pernah kami lupakan, karena semangat mereka adalah pengaruh perjuangan kita untuk terus melawan ketidakadilan, menjaga demokrasi, serta menegakkan kedaulatan rakyat dengan cara yang bermartabat. Hari ini kita dihadapkan pada ujian besar dalam perjalanan demokrasi bangsa. Suara rakyat yang menuntut perubahan itu tidak pernah boleh untuk kita abaikan. Tentunya kita semua bersepakat bahwa anarkisme bukan jalan menuju perubahan. Kita semua rasa-rasanya sepakat menolak dengan tegas segala bentuk provokasi yang mengarah pada tindakan kekerasan. Demikian pula munculnya keresahan, adanya suara tentang darurat militer yang tidak boleh dijadikan sebagai jalan pintas dalam mengatasi dinamika politik dan sosial. Jalan itu sangat berbahaya karena hanya akan membawa bangsa kembali ke era represif, melemahkan institusi sipil, dan mengurus kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Kita perlu mengingat bahwa stabilitas sejati hanya bisa lahir dari dialog, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Di ruang inilah, di DPR, kita wajib menegakkan supremasi sipil sebagai fondasi negara hukum. Supremasi sipil berarti menempatkan rakyat, konstitusi, dan hukum di atas segalanya dalam bentuk kekuasaan. Ini adalah jaminan agar demokrasi tetap hidup, kebebasan sipil tetap terlindungi, dan reformasi yang diperjuangkan generasi sebelumnya tidak sia-sia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar setiap langkah bukan sekedar sikap politik, melainkan komitmen moral demi masa depan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.
Juga jangan lupa kita memastikan bersama bahwa semua korban aksi selama ini harus segera mendapatkan haknya, dan tindak keras oknum anggota Polri yang bertindak di luar SOP yang berlaku. Kami, keluarga BMFC Kerakyatan, menuntut agar adanya kejelasan dari setiap pengusutan kasus tersebut untuk dibuka seterang-terangnya dan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Kami berharap semua tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman OKP barusan, tidak hanya menjadi angin yang lewat. Setelah ini, DPR harus dan wajib menerima draft tuntutan yang akan disampaikan oleh kami, didasari aspirasi dan tuntutan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Perlu saya sampaikan, Bapak-Bapak sekalian, juga hari ini saya memohon bantuan. Banyak report dari teman-teman koordinator wilayah dan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia bahwa teman-teman kami itu masih ditangkap. Kami mohon untuk dibebaskan teman-teman kami. Mereka adalah pejuang demokrasi. Juga Bapak-bapak sekalian, perlu sama-sama kita jaga di sini. Jangan sampai awal daripada kegagalan presiden adalah karena ketidakmampuan pembantu presiden dalam mewujudkan program presiden. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Saudara Ikram dari BMSI Kerakyatan. Berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua dari OKP Indonesia, kemudian dari beberapa aliansi mahasiswa dan lain sebagainya yang hadir sini. Kemudian yang saya hormatin para pimpinan DPR Republik Indonesia yang hari ini masih mau mendengar aspirasi-aspirasi dari kita, aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia, dari mahasiswa, dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia banyak DPR baru mendengarkan aspirasinya. Maka dari itu, setelah tadi banyaknya tuntutan-tuntutan yang diberikan, kami meminta Wakil Ketua DPR yang hari ini berhadir mewakili aspirasi masyarakat agar mendengarkan dan mempertimbangkan segala kajian-kajian yang telah kami berikan untuk kepentingan rakyat. Adapun tuntutan yang kami berikan kepada Wakil Ketua DPR RI hari ini, ada beberapa tuntutan. Yang pertama, terkait dengan kami menindak tegas dan memperjelas penurunan tunjangan DPR yang disampaikan oleh DPR kemarin. Artinya, kami ingin ada tindakan yang tegas dan jelas terkait dengan apa tunjangan yang diturunkan. Jangan hanya statement yang dikeluarkan untuk cooling down suasana saja, tetapi kami ingin langkah yang konkret dan tegas terkait dengan pengurangan tunjangan DPR yang hari ini semakin tinggi. Kemudian yang kedua, sahkan RUU perampasan aset. Ini kami rasa dengan cita-citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, ini kami rasa UU yang sangat harus dilakukan segera terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian kami ingin meminta reformasi birokrasi Polri dan DPR. Kemudian yang keempat, kita melihat aksi demonstrasi hari ini banyak teman-teman kami yang ditangkap. Hari ini kami tegaskan, aktivis bukan kriminalitas, Pak.
Aktivis hari ini bukan perusahaan negara, bukan tikus-tikus yang mengerti APBN yang ada. Tapi hari ini aktivis demonstrasi yang ada, aksi-aksi demonstrasi yang ada, ini merupakan keresahan-keresahan dari rakyat. Jangan dideskripsikan dengan tindakan-tindakan kriminal sehingga ditangkap, didiskriminasi. Hari ini banyak teman kami yang ditangkap. Salah satunya mahasiswa UNRI yang ditangkap secara diam-diam. Khairi Anhar ditangkap secara diam-diam. Kemudian pemilik NGO Pedro juga ditangkap secara diam-diam. Kami ingin bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami yang sekarang masih tersangka. Bebaskan kawan kami yang masih tertangkap dan tertahan di kepolisian. Mereka bukan tindakan kriminal. Kemudian kami meminta juga untuk mengevaluasi seluruh kabinet Merah Putih. Kita melihat sebelum menuju satu tahun periodisasi Prabowo Subianto, melihat sudah ada anggota kabinet yang korupsi. Maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari kabinet Merah Putih. Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat. Kemudian yang ketujuh, kami meminta ketua partai politik untuk menarik kader-kadernya yang problematik, yang merendahkan rakyat dari kursi legislatif dan eksekutif. Kemudian kami juga meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait saya rasa perlunya transparansi ke publik terhadap skala prioritas rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi termasuk RUU Perampasan Aset. Kemudian yang kedelapan, kami meminta untuk mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer. Karena terlalu banyak, Bapak, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum TNI, oknum-oknum pejabat keamanan yang tidak mempresentasikan sebagai membela rakyat. Impunitas itu tidak kita inginkan kepada aparat-aparat TNI. Kemudian yang ke-10, memastikan RUU KUHP berada dalam berpihak pada rakyat. 11, kami menuntut kejadian yang telah berlalu akibat demonstrasi, represivitas keamanan. Kami menuntut adili aparat pembunuh rakyat. Kemudian yang ke-12, kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang kita lihat sampai dengan saat ini. Kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan Indonesia emas. Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana, untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya. Ini sangat kita sayangkan. Kemudian yang ke-13, menuntut kesejahteraan guru dan dosen. Ke-14, kami menolak 5 batalion yang hadir, yang akan direncanakan pembangunannya di Aceh, dan peradilan militer yang ada di Universitas Riau. Kita tahu, Bapak, kampus adalah tempat kita mengasah intelektual kita, bukan tempat untuk diintimidasi. Kita khawatir ketika aparat-aparat keamanan hadir di tengah-tengah kampus, ini bakal menahan kami untuk melakukan aksi-aksi, untuk menyampaikan aspirasi. Kita tidak ingin seperti itu. Kemudian yang ke-15, menolak dui fungsi jabatan dalam aspek pemerintahan di lingkup pemerintahan Indonesia. Kemudian yang terakhir, terkait dengan persoalan hari ini dan kemudian statement yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait adanya indikasi makar dalam kasus-kasus yang hari ini beredar, kami meminta DPR RI membentuk Satgas Investigasi Bersama untuk perubahan perbuatan makar yang dilakukan dan terbuka bagi elemen masyarakat serta diawasi oleh elemen masyarakat. Mungkin itu kajian yang kami berikan, tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan hasil dari kajian Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Dan ini kami rangkum, sebenarnya Pak, ada berbagai tuntutan yang berasal dari daerah-daerah yang kami kumpulkan secara kolektif, sehingga ini bisa dipertimbangkan dan bisa menjadi bahan kajian Bapak-Bapak sekalian di DPR RI.
Mungkin sebelum saya memberikan kajian ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya perjuangan kita hari ini berasal dari seorang mahasiswa. Maka bapak-bapak yang di depan sini juga pernah menjadi seorang mahasiswa. Untuk mengingatkan kembali bahwa perlawanan, bahwa perubahan, perbaikan ada di ranah mahasiswa, maka saya ingin kita di sini sama-sama menyampaikan sumpah mahasiswa. Mari teman-teman sekalian, sama-sama kita berdiri, angkat tangan kiri kita, dan izin kepada bapak-bapak yang berada di depan untuk sama-sama berdiri karena bapak-bapak sekalian sempat juga menjadi seorang mahasiswa. Mari semuanya kita ikutin bersama. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Semoga dengan ini kita mengingatkan kembali perjuangan-perjuangan mahasiswa. Terima kasih dari BMC Rakyat Bangkit. Berikutnya silakan. Mau ngasihkan dulu apa? Enggak, sebentar. Ini belum, Pak, tadi. Enggak. Tadi ke toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Permohon, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kita dulu Bang, kita ngantri Bang dulu. Iya. Dan gantian Bang. Iya, siap. Kita juga sama Bang. Oke, gini. Oke, siap. Ini dulu tadi saya udah nunjuk Ya. ini dulu. Silakan. Maju aja ke depan. Di sini Bang Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, ingin kami menyampaikan aspirasi di gedung ini. Mungkin kami yang hadir dari sini adalah semua mahasiswa, tapi kami lahir dari orang petani, kami lahir dari kaum buruh, kami lahir dari para nelayan, dari guru honorer, dari para pedagang. Kami ingin menuntut keadilan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mewakili suara kami. Pemilu 2024 yang berkesan 80 triliun anggaran. Itu anggaran yang sangat fantastis untuk menjadi rakyat. Jika rakyat kita yang masih tumbuh, masih arogan, sayang sekali. Maka dengan bentuk ini kami ingin menyampaikan beberapa tuntutan kami, aspirasi kami yang perlu sama bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat dengarkan sesama dengan sebaik-baiknya. Sebelum kami menutup tuntutan kami, yang kami ingin menjelaskan kembali, melanjutkan dari korpus BMSC, bahwa kami bebaskan semua kawan kami yang hari ini melakukan saksi di seluruh Indonesia yang ditangkap di Kapolres, di Polres Indonesia. Tolong bebaskan kawan kami. Kawan rakyat semua, tolong memberi jaminan bahwa hari ini kita diberi kebebasan untuk tampil bersikap dan menyatakan pendapat. Maka pastikan kawan kami satu pun yang tidak melanggar hukum dipastikan bebas tanpa luka, tanpa apapun. Itu yang kita tegaskan. Yang ketiga, kami ingin mengingatkan kembali bahwa dengan pertemuan hari ini harus ada 10 nama yang hilang, harus ada halte-halte yang terbakar, harus ada kantor-kantor DPRD yang terbakar dengan kantor kepolisian. Artinya peringatan terakhir bahwa ke depan untuk wakil rakyat kita tolong senantiasa bisa menyalahkan kami dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai ke depan kami menyimpulkan bahwa kalau mau dikatakan wakil rakyat kita harus membuat kebijakan. Kalau mau dilakukan masyarakat itu harus membuat gerakan-gerakan yang tidak mungkin tidak diinginkan. Tapi kami memastikan bahwa yang ke depan
ketika ada suara rakyat, ketika ada demonstrasi, dengarkan keluhan kami, dengarkan suara kami, dengarkan apa yang rakyat ingin disampaikan. Itu yang akan kami tegaskan. Kami, saya William Utakun, dari Bidang Perjuangan Tinggi Muhammadiyah, Jawa Tiga, Jawa Barat, DKI, dan Banten. Hari ini kami juga sama-sama menunggu momentum ini yang dua suara itu di jalan sampai di suara parlemen. Bertemu dengan pembuat kebijakan yang hari itu tadi kawan-kawan semua sudah sampaikan di forum ini. Tuntutan kami ada 7, yang perlu menyampaikan di forum ini meskipun kita sama-sama punya perasaan yang sama. Kita bicara tadi sama-sama ingin segera pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah masuk prolegnas mungkin sudah 4 kali untuk periode tapi belum disahkan sampai hari ini. Kami menuntut tahun ini kemudian ini untuk undang-undang perampasan disahkan sesuai juga dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, kami perlu menyampaikan bahwa cap anggota DPR yang tidak kredibel dan audit kekayaan DPR. Karena semua fasilitas wakil rakyat difasilitasi oleh pemilihan rakyat dan dibayar oleh rakyat dari pajaknya. Maka perlu transparansi dari lembaga kita yang digaji oleh APBN negara. Yang ketiga, kami menuntut mengangkatkan aktor kerusuhan serta pertanggungjawaban atas korban jiwa yang hari ini mungkin bakal menjadi aksi 25 sampai 29 tapi seluruhnya usut tuntas semua aktor yang terlibat sehingga harus ada korban jiwa dalam gerakan demonstrasi di negara demokrasi ini. Yang keempat, reformasi struktural DPR dan partai. Kami juga sepakat dengan kawan-kawan penghargaan tertinggi untuk bangsa kita. Ketujuh, kami juga audit BUMN secara menyeluruh karena hari ini BUMN kita cenderung korup, BUMN kita cenderung tidak pernah memiliki koruptor di sana. Kami menuntut DPR sebagai lembaga pengawas untuk memastikan bahwa BUMN kita bersih tanpa ada korupsi. Terakhir, kami membawa kuasa UHMK yang juga salah satu korbannya hari ini harus dapat hidup gara-gara teman-teman itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Alim, Presiden Mahasiswa BEM UHMK, sekaligus bagian dari Aliansi Perteknik Zona 3. Hari ini saya berdiri di sini dan menuntut di sini. Sebelumnya saya perlu mengingatkan Bapak sekalian yang ada di depan sana. Pertama, hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat jangan bersifat partikular, jangan bersifat kepentingan. Jangan sampai hubungan pimpinan rakyat bersama rakyat itu hanya bersifat transaksional. Karena kalau itu terjadi, maka pimpinan rakyat melaksanakan tupoksinya pasti akan minim empati dan simpati. Padahal wakil-wakil rakyat harus punya responsivitas dan juga sensitivitas terhadap isu-isu yang menerpa masyarakat. Bapak-bapak yang terhormat di depan, saya izin menyampaikan mahasiswa kita, satu mahasiswa UHMK harus cacat seumur hidup akibat dari represivitas dan abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akhirnya saya berpikir, Pak, apakah semahal itu harga untuk menyampaikan kebebasan berpendapat? Apakah semahal ini harga untuk kebebasan berekspresi? Hal itu bisa terjadi karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan sisi-sisi militeristik dibanding humanitas. Maka di sini kami sangat berharap ada reformasi fundamental terhadap aparat penegak hukum. Supaya menjadi catatan, suara-suara rakyat yang melambung tinggi untuk pimpinan rakyat jangan sampai represif, harus mati terlebih dahulu, harus cacat seumur hidup. Tidak sepantasnya harga rakyat yang data-data di depan dipilih oleh rakyat, tetapi kita menyampaikan aspirasi kita harus catat dan kita harus mati. Tidak sepantasnya rakyat berlubang jalan hanya untuk menyampaikan suaranya dan tuntutannya. Maka di sini bapak-bapak sekalian, kita sangat menuntut reformasi aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Maka dari situ bapak-bapak sekalian, di sini kita dari BEM PTN Zona 3 menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk bagaimana reformasi polisi bisa dilakukan dan polisi bisa bergerak untuk mengedepankan hak asasi manusia dibanding dengan pendekatan militeristik dalam pengamanan. Pertama, Bapak, kita menyampaikan, merekomendasikan kebijakan adanya pengawasan mekanisme eksternal
di dalam tubuh kepolisian. Supaya apa? Supaya polisi bisa diawasi, walaupun kita tahu belakang Kompolnas, tapi juga kita mempertanyakan hari ini, efektifkah Kompolnas hari ini. Lalu kemudian, militerisasi pendekatan keamanan. Kita harus bisa pahami di sini bahwasanya polisi itu adalah masyarakat sipil. Polisi itu bukan militer. Tidak sepantasnya polisi itu berpindah seperti militer. Maka harus ada demilitarisasi dalam organisasi di tubuh kepolisian. Terima kasih. Ini dari BMPTMA Zona 3. Berikutnya, mau nyerahin. Nah ini dulu nih. Ah ya, ini kan baru kelima. Ini kan tadi itu sini kan. Belakangan daftarnya ya. Iya itu dia. Apa? Nyerahin atau nyerahin aja? Kalau nyerahin aja boleh. Hah? Ya silakan aja. Ya nanti habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nusantara, bukan saya Mas Islami. BM Nusantara. Nusantara, Binus. Terima kasih mengucapkan kepada teman-teman sekalian yang hari ini memberikan telah dapat ikut serta memberikan aspirasinya untuk rakyat rakyat. Hari ini Nusantara perlu kami sampaikan kawan-kawanku sekalian. Pada tanggal 1 September kemarin, Nusantara telah melaksanakan yang namanya aksi serentak hampir ke daerah. Hari ini di Nusantara memiliki 25 daerah aksi sampai di timur. Serentak kemarin kami sampaikan, ini perlu kami sampaikan juga bahwasannya Nusantara hadir di tengah-tengah masyarakat guna untuk kembali dan menyampaikan aspirasi yang harus setelah hormat dan disampaikan. Maka perlu kami sampaikan kepada pimpinan hari ini. Sebelumnya saya minta rekan-rekan sekalian, mana lebih pangkatnya presiden atau wakil presiden? Presiden. Mana lebih tinggi pangkatnya gubernur atau wakil gubernur? Mana lebih tinggi pangkatnya rakyat atau wakil rakyat? Mana lebih tinggi pangkatnya rakyat atau wakil rakyat? Maka perlu saya sampaikan hari ini, aspirasi kita hari ini, kami harap dari rakyat untuk rakyat ini bisa tersampaikan dan bisa terrealisasikan. Rekan-rekan sekalian, oke, yang pertama, kami dari BEM Nusantara ingin menyampaikan dan memberikan tuntutan kami. Yang pertama itu mungkin sudah kawan-kawan sampaikan juga tadi permasalahan tentang RUU perampasan aset. Mungkin kawan-kawan tahu RUU segera disahkan. Selanjutnya, evaluasi DPR secara menyeluruh mendesak pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI untuk menindak tegas dan beri sanksi pada anggota DPR RI yang memicu polemik kemarahan rakyat. Perlu kawan-kawan ketahui sekalian hari ini. Adanya aksi besar kemarin, awal mulanya dari sini kawan-kawan sekalian. Maka perlu kami sampaikan hari ini kami minta evaluasi DPR secara menyeluruh mendesak pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI untuk menindak tegas dan memberi sanksi pada anggota DPR RI yang memicu polemik kemarahan rakyat, bukan menonaktifkan tapi secara hukum. Kita akan tahu sekalian. Selanjutnya adalah tuntaskan kesejahteraan buruh. Hari ini mahasiswa ada karena buruh. Hari ini presiden ada karena buruh. Maka kami minta tuntaskan kesejahteraan buruh dan tenaga pengajar dan wujudkan pemerataan akses pendidikan berkeadilan. Jadi teman-teman ketahui dan sini kami sampaikan kepada pimpinan hari ini bahwasanya buruh itu bukan beban negara. Sepakat teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan juga usut tuntas kasus pelanggaran HAM masa lalu secara transparan dan akuntabel. Maka kawan-kawan juga tahu hari ini banyak korban jadi ketika aksi demonstrasi. Hari ini kawan-kawan akan dan kawan-kawan pahami juga apa selalu belum clear. Hari ini
untuk melakukan kawan-kawan baru dari kesempatan kami sekalian. Maka kami minta kepada pimpinan-pimpinan kami untuk tuntas kasus pelanggaran HAM ini, karena kita tahu HAM ini merupakan satu subjek yang sangat kritis bagi kami teman-teman sekalian. Selanjutnya, mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak secara menyeluruh dari pusat ke daerah yang membebani rakyat. Lalu kami ingin minta kepada pimpinan hari ini, kemarin kami melaksanakan aksi itu dengan mengkaji yang namanya Indonesia Kritis. Maka sebenarnya hari ini kami merangkul semua isu-isu dan meminta kepada pimpinan untuk minta adakan ruang dialog juga bersama menteri-menteri. Karena hari ini kami juga mengevaluasi menteri-menteri sekalian. Maka saya minta kepada pimpinan untuk meminta adakan ruang dialog untuk menteri-menteri, karena hari ini kami juga meminta evaluasi Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran secara menyeluruh dan menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari beberapa penyampaian yang saya sampaikan tadi, yang terakhir mungkin kawan-kawan sekalian, hari ini banyak mahasiswa-mahasiswi yang masih ditahan, dan perlulah kami kepada pimpinan sekalian untuk menjelaskan kawan-kawan kami karena penyampaian aspirasi sah menurut undang-undang. Betul kawan-kawan sekalian? Salah satu yang masalah tentang keuangan atau budgeting juga bermuaranya ke DPR. Jadi intinya kita dari PMPTNU yang diwakili oleh Representasi Wahab menyampaikan bahwa meminta dan menindaklanjuti maksimal 10 hari lah Pak, ketika memang keputusan daripada apa yang kita sampaikan ini atau follow up daripada hasil dari pertemuan hari ini. Kiranya teman-teman setuju ketika ada follow up sekitar 10 hari dari pasca hari ini, kiranya seperti itu. Jadi lebih lanjut izin saya untuk menyerahkan karena tidak lama juga 1 menit karena argumentasinya semua sama. Kiranya seperti itu, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari BEM PTNU se-Nusantara. Kakanda, Adinda mau ini terlalu lama saya pikir. Saya mau sampaikan poin yang paling penting adalah kita bersepakat bahwa bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap. Itu yang pertama. Saya minta di sini pimpinan DPR, ada 3 wakil ketua DPR di sini. Saat ini telepon Kapolri, segera sampaikan bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap di semua Polres, di semua Polda yang ada di Indonesia. Itu tuntutan yang paling objektif untuk segera dijalankan. Itu mungkin. Karena kita lama-lama di sini, teman kami masih banyak di dalam tahanan. Keluarkan semuanya saat ini. Izin Pak Prof. Dasko, izin Kang Saan Mustafa, izin Haji Cun, segera telepon ke Polri. Sampaikan permintaan kami semua sini bersepakat. Semua sepakat ya kawan-kawan. Telepon Pak Kapolri, sampaikan bahwasanya bebaskan kawan-kawan kami yang bergelar aksi seluruh Indonesia, bebaskan. Mahasiswa harus segera dibebaskan. Kita ini bukan perusak, kita ini bukan pemberontak. Kita ini menyampaikan aspirasi masyarakat dengan benar. Kita tidak ada yang melakukan pembakaran, pengerusakan, tidak ada. Boleh cek, silakan dicek di Indonesia, tidak ada. Sehingga sekali lagi dengan hormat kami minta kepada semua pimpinan. Kami minta kepada pimpinan dengan hormat. Detik ini juga telepon Pak Kapolri, segera bebaskan kawan-kawan kami yang masih ditangkap. Baru kita jalankan lagi forum ini, sepakat ya? Telepon dulu, baru kita lanjutkan forum ini. Karena percuma kita dalam ini, teman-teman kita kasihan. Orang tua mereka pada resah, pada sedih semuanya. Sementara kita di sini enak di dalam AC. Semuanya telepon saat ini, minta untuk Pak Kapolri bebaskan teman-teman mahasiswa kita yang masih ditangkap. Terima kasih. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mau ngomong juga, saling menghargai dulu aja. Ya ini yang udah pertama dulu. Ini Pak perlu diluruskan. Tadi wakil ketua DPR RI mengundang ketua umum yang salah. Perlu saya luruskan di sini. Saya Ahmad Jundi Khalifatullah, ketua umum pengurus pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, hasil muktamar
2024 di Mataram. Kami izin menyampaikan ya, yang pertama, kami tahu para wakil ketua DPR RI ini punya konstituen yang luar biasa besar, kerja-kerja yang luar biasa besar, tapi kami juga ingin menyampaikan kenapa diundangnya ke sini, kenapa tidak kemudian keluar menyambut suara rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sahkan segera RUU perampasan aset periode ini, buat fakta integritas juga di saat ini juga. Jangan kita keluar dari forum ini kawan-kawan tanpa fakta integritas. Betul? Sepakat kawan-kawan? Jangan kita keluar di sini tanpa fakta integritas. Izin Bapak Wakil Ketua. Kemudian yang berikutnya, kami izin Undang-Undang MD3 mohon dikoreksi, berikan kemudian anggota-anggota fraksi ini kemampuan untuk bersuara lebih, sehingga tidak selalu votingnya via fraksi keputusan-keputusan. Yang berikutnya, represivitas aparat, reformasi kepolisian, reformasi Polri itu harus dilakukan, dan saya sepakat dengan Ketum L tadi, segera bebaskan kawan kami saat ini juga. Bapak Ketua DPR RI yang terhormat sangat mungkin untuk melakukan hal itu. Kami punya keyakinan, kami punya penghormatan besar pada Bapak. Yang terakhir, tolong tunjangan itu dihapuskan di tengah kondisi rakyat yang sangat sedih, Bapak. Anggaran ke daerah dipotong 200 triliun, artinya ada perputaran ekonomi yang kemudian berhenti. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kerendahan hati, mau menerima kami semua yang senantiasa berjuang, dan kami juga menyampaikan aspirasi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jundi Khalifatullah, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang sah. Terima kasih dari kami. Terakhir ya. Terima kasih dari kami. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dasko, Pak Saan, dan Pak Cucun sudah mengundang kami dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Mungkin tadi penyampaian di awal disampaikan oleh saudara saya dari rekan-rekan Institut Transportasi dan Logistik. Sedikit saja tambahan, karena ini tadi sudah dipantik oleh abang-abang DOKP Bara ya. Mungkin saya cairkan lagi suasananya. Begini, Prof. Dan para wakil ketua. Saya tidak berlama-lama karena tadi beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman dari aliansi BEM dan perwakilan-perwakilan BEM yang ada, kemudian disampaikan oleh abang-abang kakanda-kakanda OKP yang lainnya. Saya ingin menyampaikan 5 poin tambahan dari universitas kami, yang dimana menimbang dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait upaya makar, dan kemudian pada tanggal 25 Agustus kemarin, tepatnya di hari Senin minggu lalu, itu ada salah satu mahasiswa kami yang menjadi korban salah sasaran, yang dimana dia harus dirawat di rumah sakit sampai hari ini. Jadi kami meminta dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti untuk membentuk tim investigasi yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam mengusut tuntas siapa dalang dibalik kerusuhan demonstrasi tertanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus. Dan kemudian yang kedua, kami menilai krisis legislatif dan krisis moralitas yang ada pada anggota Dewan pada hari ini. Dan kemudian kami memandang bahwa perlu adanya menjaga martabat dan menjaga moralitas, karena DPR hari ini gagal untuk merepresentasikan dirinya sebagai representasi masyarakat. Dan masih banyak yang menunjukkan gaya hidupnya yang terlalu kemewah-mewahan di atas penderitaan rakyatnya. Yang kemudian poin ketiga, ada revisi Undang-Undang Agraria yang relevan sesuai kondisi dan keluhan dan kebutuhan masyarakat per hari ini. Kemudian revolusi total terkait revisi RUU Polri, dan kami meminta kepada DPR untuk melakukan supremasi sipil, memastikan untuk aparat harus tunduk kepada otoritas demokratis. Dan kemudian Prof, mohon izin, kami dari Trisakti per bulan Mei kemarin dari 93 orang, 16 mahasiswa kami ditetapkan sebagai tersangka pada aksi unjuk rasa memperingati 27 tahun reformasi. Jadi kami minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat agar status 16 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka ini statusnya dicabut dan SP3 dikeluarkan untuk menjadi status kebebasan. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya? Apa ada tambahan?
Oh, nyampaikan, silakan. Nyampaikan ya, sampaikan, silakan, sampaikan. Oke, Medi. Cukup ya dari kawan-kawan ya, tinggal nanti kita tanggapin dari ini. Terima kasih pada kawan-kawan dari BEM, dari organisasi kemahasiswaan yang sudah menyampaikan terkait berbagai aspirasi, tuntutan maupun masukan bagi kami di DPR. Nanti saya akan mulai nanti dari Pak Dasko yang akan memberikan tanggapan pertama. Tapi setidaknya kalau disimpulkan itu ada soal demokrasi dan supremasi sipil, ada soal tim investigasi, ada soal tuntutan terhadap DPR terkait dengan berbagai fasilitas di DPR, yang ketiga terkait dengan soal RUU, baik itu perampasan aset yang utamanya maupun yang lain, dan yang kelima terkait dengan soal perpajakan yang adil dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan Pak Dasko. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bu Puan Maharani yang pada hari ini berhalangan kepada kawan-kawan semua. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat
yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota Dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Satu dong kemarin kan? Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah, seperti tadi membentukkan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset, misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak, serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kurang lebih dari saya itu, pertanyaan-pertanyaan lain saya akan berbagi dengan Pak Saan, dengan Pak Cucun, dan sekali lagi kami selaku pimpinan DPR mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Silakan. Cucun, ada yang mau disampaikan dulu? Silakan. Nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Prof. Dasko, Kang Saan, dan kawan-kawan semua. Pertama, apresiasi saya kepada semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi semua, baik lisan maupun tertulis. Kedua, sama sebagai pimpinan DPR menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita Afan dan para korban di peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terkait tadi berbagai hal usulan sama, kalau kita ambil konklusinya adalah usulan pembentukan tim investigasi dan segala macam, dan barusan Prof sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti di pemerintah. Nah, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua nanti segera sampaikan, dan kita ini dengan ada atau tidaknya tim investigasi, fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR. Makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan tadi usulannya akan ditindaklanjuti oleh akad komisi yang menangani, misalnya mitranya tadi kalau harus mengawasi aparat kepolisian ada di Komisi 3, itu sudah melekat pengawasan di kami di DPR. Kemudian juga terkait hal mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti, dan nanti pimpinan fraksi yang akan menindaklanjuti menyampaikan sosialisasi ini, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil di pimpinan kemudian nyampe ke anggota ini sudah diketahui semuanya. Tambahan dari saya mungkin itu saja. Sekali lagi, apapun yang dilakukan disampaikan oleh teman-teman ini cukup luar biasa. Aspirasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Cuncun. Terkait dengan tuntutan ya, yang kawan-kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada rusuh ya. Nah, kami akan memilah nanti, akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko, mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah, yang kedua, yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel, dan profesional ke depan. Apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah, yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan, indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi, bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah, karena itu, apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya, yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan, karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat, terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah, nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik.
Jadi nanti dari hasil itu semua DPR akan umumkan ke publik bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi keadaan rakyat kita semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara kalau ini selesai ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua terkait dengan soal perpajakan, soal lain-lain BUMN itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, insya Allah sama DPR akan dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan diumumkan kepada publik. Kasus yang sekarang gini aja, nanti datanya kirim, nama-namanya kirim semua secepatnya, yang 7 orang itu. Habis ini aja gini, sekarang datanya kamu siapkan, nama-namanya di Pengadilan Semarang biar nanti bisa diselesaikan, jadi biar cepat. Iya, makanya data namanya siapa nanti kirim. Iya, ya, oke. Nanti habis lah. Ya, habis ini nanti kirim. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, juga dari kawan-kawan BEM, dan juga dari kawan-kawan OKP, media, dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai niat baik kita, upaya kita, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.